Halo Sobat FVP semuanya, selamat datang di podcast Ormawa. Perkenalkan, nama saya Syifa Rusfiana selaku moderator pada podcast Ormawa kali ini. Nah, tentunya di sini saya tidak akan sendiri nih, karena saya akan ditemani oleh pembicara yang sangat keren dan luar biasa. Halo Kak Agus, selamat datang. Halo Mbak Siva, selamat datang juga. Oke, mungkin sebelumnya Kakak boleh perkenalan dulu nih, mulai dari nama, asal Mm-mm. prodi, semester berapa sekarang, kemudian asal Ormawa dan jabatan di Ormawa sebagai apa? Oke. Perkenalkan teman-teman Sobat PO semua. Perkenalkan nama saya Gusti Saputra. Biasa teman-teman memanggil saya Gus atau Put. Eh, saya dari Hima Psikologi, dari Prodi Psikologi semester 5 sekarang. Dan jabatan saya di Hima Psikologi sebagai ketua. Wow, keren sekali ya. Kalau boleh tahu nih, Kak Agus berasal dari mana sih? Oh, kalau saya asli dari Kebumen, kecil di Kebumen, besar di Kebumen juga. Cuma sekarang berdomisili di Jogja. Oke, nah sekarang ini kan lagi pandemi ya Kak, ya liburan semester juga lagi pandemi, jadi kita Ya, kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, aku tuh pengen tahu nih, aktivitas Kakak tuh ngapain aja sih gitu, kegiatan produktif apa aja gitu yang Kakak lakukan selama liburan semester di masa pandemi ini gitu Kak. oke. Kalau saya ya, kegiatan produktifnya tetap nggak lepas dari depan layar dan kursi ya. Intinya ya setiap hari di depan layar, main laptop, entah itu ngerjain proyekan-proyekan di Hima atau mungkin di luar Hima, yang itu kegiatan-kegiatan pribadi, terus juga mungkin ada beberapa juga ikut juga, ya gitu-gitu aktivitasnya tetap ini Wow, sih keren mainly sekali ya banyak. Kak ya. Iya, Jadi meskipun pandemi harus tetap produktif ya Kak. iya Oke, dong. kemudian kita beralih ke topik pembahasan nih Kak, mengenai mahasiswa. Nah, menurut Kakak, bagaimana sih pendapat Kakak mengenai seorang mahasiswa gitu Kak? Seorang mahasiswa, menurutku mahasiswa apa ya? Suatu hal yang harus disyukuri sih kita bisa jadi mahasiswa tuh. Maksudnya eh, menurutku mahasiswa ini ajang buat kita tuh bisa mengembangkan pola pikir kita lebih, istilahnya lebih terbuka, lebih dewasa. Karena kalau misal kita lihat ya, kalau misal ketika eh, mungkin banyak orang yang bilang kalau buat apa sih kuliah tinggi-tinggi gitu kan. Misal eh, nanti ujung-ujungnya juga sama kerjanya kayak yang lulusan SMK atau SMA dan lain sebagainya. Menurutku nggak, outputnya nggak sama sih, karena ketika kita udah menjadi mahasiswa itu, entah itu dari segi mental kita, dari segi pola pikir kita itu menurutku berkembang jauh sih. Karena di situ kita banyak apa ya istilahnya, di kuliah ini nggak bisa kita pungkiri juga, nggak dipungkiri juga kita juga banyak merasakan tekanan, entah itu tugas yang deadline, yang apa namanya, yang deadline misal dekat-dekat terus ternyata belum dikerjain dan lain sebagainya, yang tugas tiba-tiba dan lain sebagainya, banyak macam tekanan yang kita terima yang nanti akhirnya secara tidak sadar kita itu akan istilahnya mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang sebelumnya nggak expect kalau itu kita bisa lakuin gitu loh. Kayak pernah ada siapa tokoh siapa yang bilang, saya lupa, itu intinya tuh kalau misal kadang kita tuh nggak sadar sebenarnya kita tuh punya potensi yang luar biasa, tapi karena nggak ada tekanan, potensi itu kadang nggak keluar. Nah, secara nggak sadar juga kadang ketika kita mendapat tekanan itu kita mikir nih, misal besok itu udah lulus, udah skripsi dan lain sebagainya, besok kita mikir kayak, iya juga ya, kok dulu saya bisa bikin skripsi seperti itu ya, maksudnya setelah kita lulus kadang mungkin besok kita bakal ngerasain kayak gitu, kayak itu kayak sesuatu hal yang mungkin di luar ekspektasi kita gitu. Itu sih jadi lebih, istilahnya lebih kuat aja sih kalau kalau menurutku. Oke, lalu peran mahasiswa itu sendiri tuh menurut Kakak apa sih? Gitu. Seperti apa gitu peran mahasiswa? Hmm. Peran mahasiswa tentunya ya seperti apa ya, seperti yang mungkin sering kita dengar ya, agen perubahan lah itulah dan lain sebagainya. Tapi
kalau menurutku sih lebih ke peran mahasiswa adalah sebagai ini sih, intinya tuh apa yang udah kita dapat di perkuliahan itu ya kita terapin di kehidupan sehari-hari, dan di masyarakat dan sebagainya dengan apa namanya, bidang dan concernnya masing-masing gitu loh. Jadi kayak oke lah istilahnya yang mungkin dia lebih ke arah untuk menyuarakan pendapat yang misal mengkritisi pemerintah dan lain sebagainya, demonstrasi dan lain sebagainya, ya udah yang di situ ya yang di situ, yang enggak di bidangnya masing-masing ya di bidang masing-masing sih. Maksudku lebih ke bukan, menurutku nggak melulu ya kita mahasiswa harus ikutan demo dan lain sebagainya, tapi bukan berarti yang demo itu juga salah. Istilahnya tuh menurutku semuanya bisa berperan di bidangnya masing-masing sih. Jadi kalau misal kita misal anak-anak psikologi ya, kita lebih concernnya anak-anak mungkin kalau misal demo kayak gitu nggak terlalu pro, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mengerti narasi yang dibawa apa dan lain sebagainya, daripada kita cuma ikut-ikutan dan nggak tahu apa poinnya kan, ya udah kita lebih concern misal eh, menelisik dari segi, tentunya ketika ada carut marut atau isu-isu kayak gitu kan tentunya ada juga imbas-imbas masalah mental di situ gitu yang bisa kita kasih edukasi buat mereka. Jadi itu sih peran, Oke. menerapkan peran kita berdasarkan masing-masing concern dan keahliannya masing-masing itu kalau menurut saya. Oke, Kak. Kemudian, apa sih gitu yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa berkaitan dengan masalah ataupun isu-isu yang sekarang ini mungkin sering terjadi gitu di sekitar kita, Kak? Iya, ya itu tadi sih istilahnya, tentunya isu-isu ini, isu-isu yang apa dulu nih, isu-isu banyak soalnya Pak Ziva. Karena nanti kalau misal takutnya menyinggung pihak-pihak terkait kan jadi repot. Maksudnya mungkin agak contohnya isu yang seperti apa gitu loh. Ya misalnya seperti saat ini kan lagi pandemi gitu, Kak. Terus Mm-mm. juga kan banyak sekali pro dan kontra mengenai pendidikan ataupun politik gitu. Nah, itu peran apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu apa gitu, Kak? Ya, sebenarnya hampir sama kayak apa yang tadi tak bilang di awal sih. Berperan apa yang kita dapatkan di perkuliahan di bidangnya masing-masing gitu loh. Yang concernnya mungkin menyuarakan aspirasi ya, ya silakan menyuarakan aspirasi. Yang istilahnya concernnya lebih ke edukasi, eh, ya silakan edukasi. Yang concernnya penelitian, ya silakan penelitian tentang ya, tentang ini dan lain sebagainya. Yang concernnya mungkin lebih ke arah apa ya, psikoedukasi, kalau kita ya biasanya ya psikoedukasi, terus ya itu berdasarkan bidangnya masing-masing aja sih. Menurutku udah apa ya, kurang relevan lah kalau misal istilahnya tuh semua mahasiswa harus ikut demo dan lain sebagainya. Iya benar, maksudnya dan saya juga bukan menyalahkan orang-orang yang demo, dan mereka juga punya hak untuk itu gitu loh. Tapi kalau misal konteksnya ketika kita cuma ikut-ikutan dan nggak taunya nanti ternyata disalahgunakan kan, jadi kita jadi gelo sendiri gitu loh istilahnya. Mending kita sesuai dengan apa yang kita ketahui, kita bisa membantu kontribusi apa nih buat isu yang ini gitu, isu yang sedang beredar ini gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi intinya kita harus melakukan peran itu sesuai bidang kita masing-masing gitu ya, Kak ya? Yoi, benar. Kalau nggak sesuai kita cuma ikut-ikut. Kalau istilahnya kita mau nyemplung ke apa ya, ke situasi A, kalau kita nggak tahu apa-apa ya udah kita habis di situ doang. Iya. Ya, baik. Terus ngomong-ngomong soal mahasiswa nih, Kak. Pasti kan nggak jauh ya dari yang namanya organisasi nih. Nah, itu Ya. menurut Kakak sendiri, apa sih urgensi mahasiswa dalam mengikuti organisasi gitu, Kak? Hmm. Kalau untuk organisasi, eh, jujur saya tuh dulu di SMA nggak pernah ikut organisasi ya, dan sempat merasa lumayan menyesal juga. Maksudnya dari segi pertama, menurutku dari organisasi yang terpenting adalah sebenarnya
kita mungkin poin pertama yang tak lihat adalah masalah relasi sih. Di organisasi kita bisa dapat relasi yang itu mungkin nantinya membantu kita ke depannya gitu loh. Di lain sisi juga terkadang ya namanya nanti kita di dunia pekerjaan gitu kan istilahnya ke depannya kita kan nggak mungkin lepas yang namanya kelompok sosial gitu loh. Entah itu kelompok sosial yang ada di lingkungan rumah kita, entah itu yang di lingkungan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, menurutku di organisasi mahasiswa ini kita bisa belajar kita bisa lebih dini untuk belajar, oh gini toh adanya organisasi itu seperti ini. Dan tentunya yang namanya organisasi itu tidak terlepas dari namanya problematika ya. Di dalamnya mesti ada problematika entah itu konflik dan lain sebagainya. Itu tuh hal yang sangat lumrah dalam kita berkelompok sosial gitu kan. Nah, setidaknya menurutku ketika kita mengikuti organisasi di kampus, paling nggak kita tuh bisa lebih tahu dini, oh ternyata seperti ini contoh misal konfliknya. Jadi ketika nanti kedepannya kita udah benar-benar terjun real di masyarakat atau di lingkungan nantinya kita tinggal dan lingkungan pekerjaan dan lain sebagainya, kita istilahnya udah ada gambaran, oh ini konfliknya kayak gini nih, mirip-mirip nih kayak gini. Oh biasa, berarti paling nggak kita bisa lebih tahu gitu loh gimana caranya. Terus juga di lain sisi ketika kita berkelompok dengan orang itu kadang kita ada satu hal eh, kan ini ya memahami diri sendiri itu lebih sulit daripada memahami orang lain istilahnya gitu. Jadi kadang ada sesuatu hal yang kita di diri kita itu hal-hal buruk yang itu berimpact ke kelompok kita ternyata kita nggak sadari. Nah, ketika di organisasi ini mungkin juga yang saya rasakan juga hal-hal buruk entah itu yang saya sadari sendiri atau mungkin yang menerima kritikan dari teman-teman dan lain sebagainya di situ jadi tahu oh iya jadi nanti kita lebih bisa aware gitu loh ke depannya sudah ya gitu jadi lebih aware dan lebih istilahnya lebih bisa meminimalisir gimana nanti kalau misal hal itu terulang kembali. Oke Oke, Ardi, jadi organisasi itu sangat penting sekali ya Kak ya untuk para mahasiswa gitu. iya dong buat batu Terus, loncatan. iya. Nah, kakak kan juga aktif nih di organisasi, bahkan juga memegang jabatan yang penting juga nih di Hima Psikologi. Nah, itu mungkin bisa Amin. dikenalkan nih ke teman-teman sobat FIP semuanya biar tambah tahu gitu tentang Hima Psikologi. Mungkin bisa mengenai nilai budaya organisasinya, biro departemen yang dimiliki, atau mungkin Mm-mm. proker-proker unggulan yang dimilikinya gitu Kak, secara singkat mungkin. Oke kalau misal untuk nilai-nilai dan budaya kita tuh kita karena kita basicnya orang psikologi jadi kita eh, tak tidak lepas dari istilah humanisme ya sesuai semua jurusan kita juga seperti itu humanis berkarakter jadi kita nggak lepas dari itu tentunya. Terus kemudian sisi profesionalitas juga kita tetap pertahankan itu. Gimana caranya memadukan sisi humanisme dan sisi profesional karena kadang ketika kita terlalu humanis kita melupakan sisi profesional dalam bekerja. Ketika kita terlalu menuntut terlalu berlebihan dalam profesional kadang kita mengabaikan sisi humanis. Nah itu kita berusaha untuk menyeimbangkan keduanya. Terus untuk biro kalau kita di psikologi itu kita nyebutnya divisi ya. Kita ada 7 divisi, masing-masing mempunyai perannya masing-masing. Terus apalagi tadi yang ditanyain saya lupa. Uh, Biro dan departemennya Kak mungkin, sama Eh, proker-proker unggulannya gitu. Bisa oh, dijelaskan secara lebih singkat lagi karena. iya iya itu tadi sih kita nggak ada biro departemen kita namanya divisi. Jadi ada 7 divisi. Terus untuk proper-propernya kurang ada cukup banyak. Tapi intinya yang cukup menonjol dari kita ya kita mengadakan webinar kemarin, kunjungan industri ada, terus kita juga ada eh, kita namanya agen agensi ya, kayak istilahnya itu kita mem, mem- apa ya, berkontribusi langsung lah ke masyarakat
Nah, karena ini masih musim pandemi, jadi kita rubah konsepnya gitu kan. Rencananya mau terjun langsung ke lapangan, cuma karena masih pandemi, jadi kita rubah konsepnya. Terus nanti di akhir tahun kita ada proker pamungkas dari kita, kayak istilahnya bentuk kolaborasi dari kita semua gitu, dari semua panitia dan semua pengurus dan semua anggota tim. Itu sih paling cara singkatnya seperti itu. Oke, keren ya Kak. Jadi banyak banget juga ya, divisinya ada 7 tadi. Mm-mm. Nah, mungkin bisa nambah, Kakak bisa memberikan ajakan nih untuk para mahasiswa baru, khususnya itu agar mereka lebih tertarik lagi untuk mengikuti Ormawa di FIP ini, Kak. Oke. Eh, Kalau saya sih realistis aja ya. Kalau misal buat teman-teman semua yang istilahnya tuh kalian mau terjun di organisasi kampus, ya udah terjun aja. Tapi bukan berarti yang nggak ikut organisasi di kampus juga nggak bagus. Tapi menurutku saranku sih ikut sih organisasi, karena di situ kita bisa belajar banyak dinamika dan lain sebagainya gitu. Kalau misal kalian memilih menjadi kubu-kubu dan lain sebagainya, itu monggo pilihan kalian. Tapi saran saya ikutlah organisasi, karena itu bisa memberikan pembelajaran dan pengajaran buat kalian semua. Terlepas dari nanti kalian bakal pusing, bakal capek, itu pastilah. Tapi dari situ kita bisa belajar gitu loh, dan bisa meningkatkan resiliensi kita juga, resiliensi ketahanan maksudnya. Oke, nah tidak terasa nih Kak, ternyata kita udah ada di penghujung Wah iya ya. acara. Nah, mungkin sebelum Uh, kita tutup nih, bisa memberikan closing statement gitu untuk para teman-teman biar lebih termotivasi dan semangat gitu Kak. Oke. Buat teman-teman apa nih, semua elemen FIP atau mahasiswa baru bagaimana? Semuanya Kak. Semuanya buat semuanya apa ya? Ini aja sih. Kita tahu sama-sama kita sulit di masa seperti ini. Kita juga menginginkan, mungkin banyak teman-teman yang menginginkan perkuliahan secara luring, bisa ketemu teman-teman dan lain sebagainya. Tapi ya mau gimana lagi, kondisinya seperti ini, kita jalani apa yang ada seperti ini. Dan jangan lupa tetap ini sih, tetap jaga konsistensi bahwa kita semua bertujuan untuk lulus dari UNJ ini, dari FIP khususnya, dari masing-masing prodi kalian. Dan semoga eh, dengan apa ilmu yang telah kalian pelajari di dunia perkuliahan nanti bisa kalian amalkan di kehidupan kalian ke depannya gitu. Entah itu yang relate dengan jurusan kalian ataupun yang nggak relate. Oke, mantap banget nih. Mungkin itu ya teman-teman perbincangan kita hari ini bersama Kak Agus dari Hima Psikologi dalam podcast Ormawa kali ini. Terima kasih untuk Kak Agus dan sukses semangat selalu untuk semua teman-teman dan Kak Agus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, sampai jumpa Mbak Siva. Terima kasih.